Ntar ya 2 ya. menit biar nyambung. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan diperkenalkan dengan gerakan literasi sekolah. Diam dulu. Ini kan ada sambungan. Gerakan literasi sekolah ini yang pertama akan diberikan, kalian akan diberikan sebuah Halo. ya anak-anak, untuk membuka gerakan literasi sekolah ini yang pertama ada sambutan dari Ibu Yusna. Kepada Ibu Yusna dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sayuti, Kepala SMP Negeri 137 Jakarta. Yang saya hormati rekan kerja saya, Bapak Ibu Guru, teman seperjuangan dalam bidang pendidikan, dan anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Terima kasih untuk kerjasamanya, ya, walaupun tadi sedikit terkendala untuk mengajak kalian yang hadir di lapangan ini, tapi kalian masih termasuk bisa ditertibkan, ya. Jadi kalau dengar aba-aba, didengar kemudian cepat disikapi apa yang diperintahkan dari aba-aba tersebut. Pagi ini kalian sengaja dikumpulkan ya di lapangan ini dalam rangka kami memperkenalkan kepada kalian satu ya kegiatan yang memang ya ini wajib dilaksanakan di sekolah dan sebenarnya sudah lama berlangsungnya, ya, sudah ada edarannya sejak tahun 2015. Hanya kegiatan ini sempat vakum, ya. Nah, kita mencoba menghidupkan kembali apa yang disebut dengan GLS, bukan GGS, ya. Kalau GGS apa sih? Nah, tahu ya, apa ganteng-ganteng serigala. Kalau ini GLS, siapa yang tahu apa kepanjangan dari GLS? Ya, sebentar, Ibu lihat sudah ada yang mengacungkan tangan. Gerakan literasi sekolah. GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Benar atau salah? Benar. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Jadi GLS yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Apa sih yang dikatakan Gerakan Literasi Sekolah? GLS itu adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas dengan melalui berbagai aktivitas, diantaranya membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Ya, nah bagaimana kegiatan GLS itu? Seperti apa GLS yang akan kita laksanakan di sekolah kita? Nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan ibu. Ada Ibu Anitra, ada Ibu Safara, dan juga ada Ibu Kusuma Warde. Ya, itulah yang perlu Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga nanti kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan terus berlanjut. Ya, karena perlu kalian tahu bahwa buku adalah jendela dunia. Kalau kita rajin membaca, itu artinya dunia berada di genggaman kita. Ya, itu saja sebagai pengantar. Terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusna atas sambutannya. Selanjutnya adalah pembacaan puisi oleh Adam dan Audrey. Pada Adam dan Audrey dipersilakan. Dan satu lagi Monica Nanete.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Adam Walian Tibuan dari kelas 9C. Saya Monika Nanete dari kelas 9T. Saya Aulia Ransa Tamina dari kelas 4A. Di kesempatan kali ini, kami akan membacakan puisi dengan judul Ini Kita Sahabat Pena, karya Dr. M. Irfan Hidayatullah. Kini kita sahabat pena, karya Dr. M. Irfan Hidayatullah. Baru saja aku kirim surat kepadamu. Nantikan saja. Ya, sudah pasti tak secepat pesan singkat di gawai kita. Tak sekilat kalau aku telepon kamu saja. Tapi aku ingin kamu tahu indahnya menanti, indahnya bertanya. Ya, ini segala telah cepat, besar. Tapi, tidakkah kamu lelah dengan segala yang luas? Tak ada ruang sedikit pun untuk bernafas. Dari kabar, berita, opini, dan segala hoak, serta propaganda penyebab resah. Bahkan, segala yang harusnya kita cari berlama-lama membaca, ini dirangkum Google dan Wikipedia. Baru saja kirim surat kepadamu. Nantikan saja. Di surat itu, kutempelkan sejarah agar kita tahu ada yang tidak mudah untuk sampai ke detik ini. Ya, semua memang tidak mudah, bukan? Atau kau telah lupa bahwa kita dibentuk dari peristiwa-peristiwa yang berjalin berdarah-darah. Para pahlawan bangsa, para guru, para buruh, teknokrat, dan siapapun yang menanam biji pohon kemerdekaan dan pembangunan yang kita bangga-banggakan sudah. Ya, ini kita banyak tak tahu. Padahal kita dikubur aksara, suara, gambar, dan sinema-sinema. Kita rupanya terus dihibur saja untuk melupakan segala hiruk pikuk kota. Hingga masalah menjadi bom waktu yang siap meledakkan kebodohan. Sudahlah. Aku bukan sedang marah, hanya melupakan segala iri. Ya, iri pada setiap kesadaran diri, pada setiap kesabaran melampaui yang dulu menjadi teman sejati. Baru saja kirim surat kepadamu. Kerja saja. Kalau sudah sampai, kau boleh mengoleksi sejarah itu. Ya, kamu pasti tahu karena namanya Filateli, atau kau baru dengar dari saat ini. Tak jadi masalah. Fokus dan kumpulkan saja sampul itu, karena aku akan mengirimkan rasa rinduku melalui surat seperti ini kepadamu. Jangan lupa balas dengan cara yang sama ya. Ngomong-ngomong, bagaimana kota di kota metropolitan? Semakin macet kah? Semakin bahagia nggak di sana? Di kota kecil ini, di kampung kita, sepertinya mulai hampir sama. Semua sibuk dengan jauh di tangan mereka. Ya, karena itu aku ingin mengajakmu untuk bersama membangun sejarah di tengah segala yang beranjak lupa dan lelah. Semoga persahabatan kita penuh makna dan kita bisa merayakannya dengan bahagia. Kini kita adalah sahabat pena. Sekian puisi yang kami bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi penampilan dari teman-teman kalian dengan judul puisinya Kini Kita Sahabat Pena. Yang selanjutnya adalah pengenalan gerakan literasi sekolah oleh Ibu Anitra, Ibu Safarat, dan Ibu Yusna. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi ya kan? Udah pada sarapan belum? Siapa yang mau sarapan? Saya juga. Ibu juga runjuk tangan, ibu mau sarapan. Oke anak-anak, hari ini kita akan bahas mengenai gerakan literasi sekolah. Kira-kira di sini ada yang tahu literasi nggak? Literasi apa ya? Yang kelas 8 mungkin bisa menjawab karena mereka akan melaksanakan ANBK. Literasi apa? Anak-anak ada yang tahu literasi? Ya, angkat tangannya yang tahu literasi itu apa? Anak-anak, Siapa tahu dapat hadiah? Siapa angkat tangannya anak-anak, literasi itu apa ya? iya. Ya, Bu Kapara, Ibu ya. Iya. Selena ya sepertinya. Dari sini tadi ada mengacungkan tangan, Selena. Tadi begitu. Ayo, siapa? Dari Rahman ya? Itu Adam. Ya, nama siapa? Ani. Kelas 8 Bu. Banyak apa jauh? Apa? Jawabannya apa Bu? Kegiatan membaca, menulis, untuk udah itu doang. Gimana? Benar nggak jawabannya? Salah satu literasi adalah yang tadi disebutkan oleh Dani Rahman ya, bahwa literasi adalah membaca, menulis, menghitung. Jadi pada dasarnya literasi itu memahami ya nak. Kalau kalian contoh kecilnya aja, kalian lagi di lampu merah kalian lihat, oh warna merah artinya berhenti, hijau artinya jalan. Itu kalian sudah berliterasi sebenarnya. Jadi jawaban Dani Rahman gimana, betul? Ya, Bu Dani. Seperti ya jawaban teman kalian tadi betul ya. Tadi seperti sudah Ibu informasikan di awal bahwa literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas. Jadi bukan hanya membaca menulis, tapi ya pengertian luasnya bisa mengakses, memahami, kemudian menggunakan secara cerdas ya dengan melakukan aktivitas seperti menulis, membaca, menyimak, dan juga berbicara. Itu ya Bu Dani. Ya, sekarang kita akan perdengarkan lagu Gerakan Literasi Sekolah. Silakan Bu Dani. Ya, sambil menunggu persiapan sound sistemnya. Nah, kalian dengarkan sekarang.
cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik siswa dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Strategi berprestasi, integritas memimpin negeri, berpikir logis dan mandiri, cerdas kreatif dan literasi. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik siswa dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Pendidik siswa dan orang tua bersama memajukan literasi, bersama memajukan literasi. Oke anak-anak, seperti itu ya lagunya ya Mas. Gerakan literasi sekolah. Oke, kita akan lebih lanjut membahas mengenai gerakan literasi sekolah. Sebelum kita masuk anak-anak, ada yang tahu tidak dua jenis buku yang beredar di perpustakaan ataupun di toko buku? Ya, silakan. Anja. 11F. Ada buku sekolah, Fansnya banyak didengarkan dulu. atlas, buku cerita, buku sekolah juga ada. Apa? Secara garis besarnya dikelompokkannya menjadi dua. Buku apa, Pandia? Perpustakaan sekolah sama perpustakaan umum. Ya, tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk Pandia. Terima kasih Terima Pandia. kasih Pandia. Ya, ada yang bisa menjawab lagi? Oke, silakan. Siapa yang duluan? Duluan. Akila dan Resma mau duluan, berdua. Yuk. Maju. Dua jenis buku ada apa aja? Saya adalah Nadira Dula dari kelas 9C. Buku ada dua, fiksi dan non-fiksi. Kan untuk Resma mungkin bisa menjelaskan buku fiksi dan non fiksi ada apa aja? Perkenalkan, nama saya Resma Maulani dari kelas 9C. Buku fiksi adalah buku yang berdasarkan dari fakta, dan buku non-fiksi adalah buku yang berdasarkan dari fakta, dan buku fiksi adalah buku yang dikarang berdasarkan pemikiran penulis. Oke, terima kasih Resma dan Akila. Silakan duduk. Ya. Sekarang ya. Tadi kan udah dijelasin ya, buku fiksi adalah buku yang berdasarkan hasil karangan dari penulisnya atau pengarang. Sedangkan buku non fiksi adalah berdasarkan dari fakta-fakta yang beredar. Nah, sekarang ada yang bisa contohin nggak? Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan? Siapa ya? Siapa aja? Contohnya buku fiksi dan non fiksi. Ah, sudah. Ini lagi-lagi belum ada yang maju lagi nih. Mulai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Purna Paulina dari kelas 9. Buku fiksi. Fiksi contohnya seperti cerpen, dan puisi,
Sedangkan contoh dari buku non-fiksi seperti pelajaran. Suaranya yang lebih keras, nah. Jawabannya sudah tepat, hanya saya suaranya agak imut ya. Ya, buku fiksi ada contohnya cerpen, novel, komik. Mungkin ada yang suka baca komik? Dan juga ada untuk non-fiksi itu ada buku pelajaran kalian, kitab kalian, kalau yang agama Islam Al-Quran, yang agama Kristen Alkitab, dan juga ada ensiklopedia. Nih contoh-contohnya anak-anak, bisa kalian lihat ke depan. Ini adalah salah satu contoh buku fiksi anak-anak. Ini adalah novel anak-anak berjudul Mata dan Rahasia Pulau Gapi oleh Oki Dasari. Dan juga ada, mungkin ada yang tahu komik ini? Ya, ini komik apa anak-anak, ada yang tahu? Detektif Conan, ya. Oleh Aoyama Gasho, ya. Seperti ini bentuknya, ini komik. Dan untuk yang non-fiksi anak-anak, mungkin kalian ada yang punya di rumahnya. Ensiklopedia Geografi. Nih seperti ini ya, ini buku Ensiklopedia Geografi. Ini tahun non-fiksi. Ini untuk contoh buku non-fiksi ya. Ini tahun berapa nih? Bukunya terbit tahun 2007. Jadi agak lama ya ensiklopedianya. Yang ibu pegang adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Jadi tidak hanya bahasa Inggris saja yang punya kamus, tapi bahasa Indonesia ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau kalian bisa, handphone kalian daripada untuk game online, bisa mendownload di Play Store KBBI online. Jadi tidak harus bawa seperti ini yang besar-besar, bisa lewat sana. Dan ini edisi ketiga. Sampai saat ini KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah edisi kelima. Kalau kalian ingin membaca, bisa ke perpustakaan membaca buku ini. Bu Dani, Bu Safara dengan Bu Anindra, ini ya kita temukan sehari-hari anak-anak sering kali menemukan kata-kata baru, ya kemudian mereka langsung meniru, mereka langsung mengucapkan kata-kata yang sebenarnya mereka belum tahu makna dari kata-kata tersebut. Apakah kata-kata tersebut maknanya positif atau negatif? Karena mereka selama ini belum mengenal yang namanya kamus, dan kalaupun ada HP, jarang sekali dibuka untuk melihat makna dari sebuah kata. Mohon maaf, akhirnya yang kita dengar ya muncul kata-kata umpamanya anjrit, ya kan, kemudian apalagi kata-katanya anjay, ya, kemudian best friend, ya, dan sebagainya. Tolong, kalau kalian menemukan kata-kata baru, kalian cek dulu nak di kamus, lihat di kamus atau buka di Google. Apa sih makna dari kata-kata tersebut? Ya, jangan sampai kamu sudah menjadi kebiasaan, setelah itu baru tahu maknanya. Oh, ternyata kata-kata tersebut bermakna negatif. Akhirnya sulit untuk mengubah ya supaya tidak mengeluarkan kata-kata tersebut. Ya, nah, jadi itu ya, hati-hati ya. Jadi manfaatkan kamus ataupun kalian bisa lihat dari Google. Silakan Bu Dani lanjut. Ya, anak-anak tadi Bu Yusna sudah menerangkan bahwa hati-hati ya kata-kata yang kalian gunakan itu bernilai positif atau negatif. Jadi kalian tuh harus banyak baca supaya tahu, oh kata yang saya gunakan ini salah, jelek maknanya gitu. Ngomong-ngomong tentang buku, tadi Bu Farah sudah mengenalkan berbagai macam contoh buku fiksi dan non-fiksi, ya kan? Nah sekarang siapa yang hobinya baca? Ayo, siapa yang hobi membaca? Kita ambil satu orang, Bu Dani. Ya, siapa ya kira-kira?
Siapa yang mau membaca? Ada Biur, tunjuk tangan Bu Dani. Ada Biur. Silakan. Ayo silakan Biur. Silakan Biur. Berarti kamu tadi tidak mengerti pertanyaan bahasa Indonesia kami. Siapa yang punya hobi membaca? Acungkan tangan. Hobi membaca ini. Ya, ayo maju ya. Ya, ini adalah salah satu teman kalian yang hobi membaca. Yang lain tolong bisa tenang dulu. Yuk kita tanya-tanya ya Bu Dani ya. Perkenalkan dulu nama kamu dan kelas. Nama saya Muhammad Raka, saya dari kelas 7. Dari kelas 7B. Dari kelas 7B. Ya, Muhammad Raka, kamu hobi membaca? Dari kelas berapa kamu hobi membaca? Dari kelas 4. Dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD kamu sudah gemar membaca. Sampai sekarang sudah berapa banyak buku yang kamu baca? Sudah 5 buku dari kelas 4 SD sampai dengan sekarang. Tidak ada yang lempar-lempar kertas. Kelas 9, kelas 8, kelas 9. Sudah 5 buah buku yang dibaca dari kelas 4 sampai dengan kelas 7. Berarti 2 tahun lebih ya. Ya ada, tidak apa-apa. Sekarang buku yang dibaca buku fiksi atau non fiksi? Buku fiksi, buku fiksi. Boleh disebutkan judul bukunya apa saja yang pernah kamu baca? Yang pertama, apa? Mat ganteng. Mat ganteng. Mark Garden. Ah, jelas. Siapa sih penulis bukunya? Lupa. Ya udah, buku yang kedua, buku apa? Gunakan mic-nya, Nak. Yang ingat cuma 1 dari 5 buku yang dibaca, yang ingat hanya 1 dan pengarangnya lupa. Ya udah, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kamu. Kita ganti ya Bu Dani ya. Terima kasih ya. Lanjutkan kegiatan membacanya ya. Tadi siapa lagi yang punya hobi membaca? Ayo Nak, siapa yang punya hobi membaca? Siapa? Pelani. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Pelani, sudah berapa buku yang kamu baca, Nak? Nggak hitung berapa bukunya. Tidak terhitung berapa bukunya, banyak berarti ya. Dari usia berapa atau dari kelas berapa kamu sudah gemar membaca? Dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD, berarti baru 1 tahun ya. Buku yang kamu baca dalam bentuk buku fiksi atau non fiksi? Kebanyakan buku non-fiksi. Kebanyakan buku non fiksi, berarti buku-buku ilmiah ya, non fiksi ya. Boleh kamu sebutkan salah satu buku yang kamu baca? Kebanyakan bukunya kayak tentang IPA, sejarah. Ya, yang paling kamu gemari, buku apa yang menjadi bacaan favorit kamu di antara buku-buku non fiksi yang kamu baca? Tentang biologi IPA. Tentang biologi atau IPA. Tahu siapa penulis bukunya? Enggak. Tidak tahu penulisnya. Kalau buku fiksi, Gambar juga enggak. buku apa yang pernah kamu baca? Ada Antares, Mariposa. Mana buku yang kamu kuasai isinya? Antares. Boleh berbagi cerita kepada teman-teman kamu isi cerita dari novel yang kamu baca?
Sudah siap udah. Mic-nya biar suaranya terdengar. Ya, silakan kita dengarkan sama-sama ya sinopsis dari buku yang sudah pernah dibaca oleh Pelani ya. Nanti kalian simak baik-baik. Ya, silakan Pelani, suaranya yang keras ya. Menceritakan tentang suatu geng motor di suatu sekolah. Jelaskan alur ceritanya. Salah satu ketua geng motornya ketemu sama anak baru yang dari SMA. Masih malu-malu ya? Silakan Pelani. Nah, kalau kalian membaca buku, yang pertama harus tahu judulnya. Yang kedua, hai, halo, hai, halo. Nah, ya, fokus lagi. Nah, jadi kalau kalian membaca buku, tolong perhatikan. Yang pertama, judul bukunya. Apa sih judul bukunya? Yang kedua, kamu harus tahu siapa penulis dari buku tersebut. Hargai penulisnya. Ya, jangan sampai kamu tahu, isi ceritanya tahu, tapi tidak kenal siapa penulisnya. Ya. Jadi tahu, lihat dulu siapa nih penulisnya. Biasanya biodata tentang penulis ada di bagian belakang buku. Jadi kamu lihat dulu. Biasanya nanti kalau kamu sudah hafal pengarangnya, kamu di saat mencari buku yang beliau tulis, kalian sudah akan tahu arah isinya. Apakah buku itu baik atau tidak baik, layak untuk dibaca atau tidak, menarik ceritanya atau tidak. Kemudian kalian membaca, kalian pahami isinya, terapkan ya nasihat yang ada di dalam buku itu di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, jadi petik amanat yang ada di dalam ceritanya. Setelah itu, tuntutan dari kegiatan literasi, kalian harus mampu menceritakan isinya kepada orang lain. Berbagi cerita kepada orang lain apa yang sudah kamu baca. Ya, nah setelah itu nanti sudah kalian terbiasa membaca, kalian coba untuk membuat tulisan. Dimulai dengan membuat buku-buku harian, catatan-catatan harian. Ya, kalian latih, kalian tempa terus-menerus. Insya Allah nanti kalian akan bisa yang membuat sebuah tulisan. Ya, ada satu ungkapan, jangan mati sebelum membuat buku. Karena di saat kita menulis sebuah buku, maka itu akan menjadi kenangan kita seumur hidup. Kita sudah ada di alam yang lain, tapi buku kita masih dikenang oleh orang lain. Ya, ada yang sudah coba-coba membuat sebuah tulisan.
tanpa sepengetahuan kami mungkin kalian sebenarnya ada bakat, kemudian kalian membuat sebuah tulisan, pernah ikut lomba dan sebagainya. Ada tidak? Ternyata belum ada Bu Dani, ya Bu Anitra, Bu Sapara. Ini PR kita, karena sebentar lagi kita memasuki bulan Oktober, bulan bahasa. Biasanya akan ada kegiatan lomba-lomba, lomba menulis puisi, lomba menulis cerpen, ya. Dan pastinya lomba-lomba yang lain ada lomba membaca puisi, kemudian ada lomba debat dan sebagainya. Bulan Oktober kita akan ikuti kegiatan lomba tersebut. Siapa yang ikut lomba? Yang sudah ikut lomba di bulan bahasa? Yang ikut lomba? Siapa yang tidak? Anak-anak, Ibu punya satu kuis khusus untuk kelas 8 dan kelas 9 yang sudah belajar tentang literasi buku fiksi dan non fiksi. Ibu pegang satu buah buku. Siapa yang berani membuat identitas buku ini? Khusus kelas 8 dan kelas 9 yang sudah belajar literasi fiksi dan non fiksi. Ayo. Buat identitas buku ini di depan sekarang. Angkat tangan mana? Yang berani membuat identitas buku. Aku lagi. Aku ya, silakan ini dari kelas 9. Aku lagi. Yang lain tolong dengarkan karena ini adalah ilmu. Anak laki-laki terutama jangan ngobrol terus, Nak. Belajar menghargai yang di depan kalau kalian ingin dihargai. Oke? Kalau berisik dikurangi nilainya nanti. Ayo, silakan Akilana dulu. Identitas buku. Identitas bukunya berjudul Mata dan Rahasia Pulau Gapi. Penulisnya oleh Oki Madasari, terus penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama, Gedung Kompas Gramedia, Blok 1, lantai 5, Jalan Palmerah Barat, 29-33, Jakarta 10-2010. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota jumlah halamannya ketebalan buku 256 halaman atau 20 cm. Diterbitkan di Jakarta tahun 2018. Kira-kira gimana jawabannya Akila? Siapa yang jawab salah? Ayo, siapa yang jawab salah? Ayo, nanti punya jawabannya lebih benar. Oke, anak-anak kelas 8 dan kelas 9 gimana tadi jawaban Akila? Yang keras? Ya, silakan Bu. Penulisnya Ustadz Saifuddin SPD MPD. Siang sangat menyengat. Matahari dengan gagahnya menyinari bumi. Keringat bercucuran membasahi tubuh Dimas, anak usia 9 tahun yang duduk di tempat SD itu berjalan menyusun jalan. Di punggungnya tergantung kalung besar. Pandangannya sesekali melihat ke sana kemari mencari sesuatu. Jika ada benda semacam botol atau gelas plastik bekas air mineral, segera diambil
dan dimasukkannya ke dalam karung. Sementara itu di tangan kirinya terlihat sebuah tas plastik asoy warna hitam berisi buku. Ya, Dimas adalah seorang pelajar, juga pemulung kecil. Pulang dan pergi sekolah, ia selalu berjalan kaki sambil memulung barang tak terpakai. Ia tidak merasa malu dengan pekerjaannya. Ayahnya berpesan, kita tidak perlu malu menjadi pemulung. Pekerjaan ini halal. Kita tidak mencuri atau mengambil milik orang lain. Bila sampai sekolah, karung itu ditinggalnya dekat tempat sampah. Teman-temannya akan membuang sampah seperti gelas bekas air mineral, botol plastik, dan atau kertas tak terpakai di dalamnya. Saat pulang, Dimas mengambil karung tersebut dan dibawanya pulang. Begitulah kegiatan Dimas setiap hari. Tahukah kalian perasaan Dimas menjalani hidup seperti itu? Dimas sangat sedih dan menyesali nasib. Tidak, ia menjalaninya dengan ikhlas. Bahkan Dimas termasuk siswa yang berprestasi di kelasnya. Ia juga sering mewakili sekolah dalam berbagai perlombaan. Selain itu, Dimas dipercaya teman-teman menjadi ketua kelas. Tidak ada yang memandang rendah Dimas. Sebaliknya, teman-teman kagum dan bangga sekali dengan Dimas, termasuk Herman. Herman anak orang kaya, berangkat dan pulang sekolah selalu diantar dan dijemput dengan mobil oleh sopir pribadinya. Tetapi Herman tidak sombong. Ia dekat sekali dengan Dimas. Tak jarang Herman ikut pemulung bersama Dimas. Orang tua Herman tidak mempermasalahkannya. Bahkan mereka saling kunjung untuk bermain bersama. Hampir seminggu Dimas tidak ke sekolah. Tidak ada kabar berita tentang keberadaan atau keadaan Dimas. Tidak ada karung di dekat tempat sampah. Tempat sampah pun menjadi cepat penuh karena tidak ada yang mengurusnya. Herman bingung karena Dimas tak bermain ke rumahnya. Kemana Dimas ya Bu? Lama tidak main dan tidak masuk sekolah. Mungkin sakit mana? Pak guru di sekolah tidak memberi aku. Oh, ya, siapa tahu ya Bu. Kalau begitu, nanti sore aku ingin menengoknya. Sore harinya, Herman mengendarai sepeda menuju rumah Dimas yang tak jauh dari komplek rumahnya. Sesampainya di sana, Herman mendapati rumah Dimas sepi dan tertutup rapat. Yang terlihat hanya botol bekas air mineral, plastik, kardus, dan semacamnya. Sepi. Di mana ya Dimas? Herman berjalan mengitari rumah kecil berdinding triplek. Herman semakin kagum dengan Dimas, terlebih setelah melihat keadaan rumahnya. Hidup yang serba pas-pasan, bahkan sering kekurangan, tidak mengendurkan semangat belajarnya, bahkan dapat berprestasi. Herman dalam hati merasa malu dengan dirinya sendiri, yang serba kecukupan tapi sering bermalas-malasan. Alhamdulillah ya Allah, semoga Kau jadikan hamba-Mu ini dalam golongan orang yang pandai bersyukur. Herman berusaha mencari tahu keberadaan dan keadaan temannya tersebut. Herman berjalan menuju rumah sebelah untuk menanyakannya. Herman kaget. Ternyata
Sudah 5 hari ayah Dimas di rumah sakit. Kaki ayah Dimas infeksi dan kena paku saat mengurus. Ibunya menghubungi di rumah sakit. Sementara Dimas memohon sepanjang hari untuk membayar biaya ayahnya di rumah sakit dan makan. Oh, kasihan Dimas. Bisik Herman telah. Ia pulang dengan perasaan galau. Sepeda ibunya. Mantap. Terbayang Dimas mengurus sampah, membawa alangkah berat beban hidupmu sahabatku. Ditahannya air matanya yang hampir menetes. Sesampainya di rumah, Herman langsung berlari mencari. Dimas, tangis yang tadi tertahan pecah. Bagaimana kabarnya? Tanya ibu sambil membelai kepala Herman dulu. Ayo Dimas masuk rumah sakit. Masterman-nya. Dimas Persennya panjang amat. bayar biayanya. Jelas Herman sambil terisak-isak. Merasa bersama besar di dadanya. Seminggu temannya dalam kesulitan, tapi tak tahu apa lagi membantu. Ibu terpukul Iya dong. wajah anaknya. Kita harus membantunya, Ma. Kamu punya rencana? Maksud ibu, apa rencanamu untuk membantu meringankan sahabatmu itu? Herman terdiam, seperti sedang mencari cara untuk membantu temannya. Sesaat kemudian, iya Bu, Herman akan mengumpulkan sumbangan dari teman-teman di sekolah. Mudah-mudahan dapat meringankan Dimas, ya dapat meringankan. Dimas harus dapat kembali ke sekolah. Bagus itu. Ibu juga menyumbang nih. Betul Bu. Terima kasih ya Bu. Herman melompat senang memeluk. Ya, keesokan harinya dan guru kelas pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, rombongan menuju tempat ayah Dimas dirawat. Ibu Dimas menyambut mereka berdoa. Ayah Dimas pun mengembangkan senyum walau masih terlihat lemah. Dimas tak ada di sana. Maaf Bu, kami rombongan dari sekolah Dimas. Ini teman-teman Dimas. Kami ingin menjemput Bapak. Pak Salim membuka percakapan. Iya Pak Guru. Mohon maaf, kami tidak mengabari sekolah. Maaf, untuk sementara Dimas harus menggantikan tugas ayahnya. Sekarang Dimas sedang Tadi, anak-anak yang sudah punya pertanyaan juga terima kasih. Kami langsung aja. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kami akan atur
tidak ada yang lempar-lempar kertas, tidak ada yang meninggalkan sampah kertas di lapangan. Pulpen siapa? Ya, silakan lanjut. Yang ini siap berdiri. Barisan kalian loh, Kak. Jangan aku tiba-tiba barisan ini. Ya, lanjut. Siap-siap berdiri 2 baris. Ya, lanjut. Silakan berdiri 2 baris. Coba. Naomi. Ya, silakan. Berdiri 2 baris. Ya, silakan lanjut. Kertas tidak meninggalkan sampah kertas. Tolong dipungut, nah, yang melihat kertas dipungut. Ada kertas jangan ditendang, tapi dipungut.